Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, saya ingin mengklarifikasi fenomenal akik yang sekarang ini mendunia. Akan tetapi di zaman Rasulullah itu sudah ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai akik cincin, yaitu yang bernama cincin akik Habasyi. Itu tentunya fenomenal yang sudah lama di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk sekarang ini. Akan tetapi kemudian Rasulullah memakai cincin di jari kelingking atau yang disebut dengan akik Habasyi, atau semacam kalau di Indonesia yaitu akik bacan, agak kemerah-merahan, yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekarang banyak diminati, digandrungi, dan bahkan dicintai oleh banyak kalangan, mulai dari anak kecil, orang dewasa, orang tua. Itu sudah biasa, fenomenal itu. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya. Jadi kita tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Hanya kitalah, hanya Allah yang tahu itu rahasia dari kebesaran Allah. Bukan siapa-siapa kita. Kalau kita menyikapi itu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada. Bahkan akik cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang berbentuk itu katanya cincin Rasulullah, cincin itu yaitu dari bahannya itu dari daerah Yaman, itu dari gunung di kota sana, di kota Arab sana. Dengan menyikapi fenomenal batu akik yang sekarang ini sudah menjangkiti masyarakat, ada positif dan negatifnya di antara kita, di antara umat. Bagaimana cara menyikapi cincin ini? Tentunya, kalau cincin katanya untuk jimat, itu adalah syirik, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau cincin hanya untuk aksesoris seperti baju, seperti celana, ya tentunya. Ini saya bukan mengundang kontroversial, tetapi kesukaan sebagai akik hanya untuk aksesoris, bukan untuk menunjang kekuatan, menunjang si pemiliknya menjadi gagah, tampan, menjadi kuat. Itu adalah syirik yang sangat besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu memakai cincin hanya untuk aksesoris, untuk keindahan.
dengan cintanya kepada ake. Kemudian itu jangan sampai ake ini menjadi sebagai pegangan, sebagai kehidupan, tetapi ake hanya sebagai batu yang diciptakan Allah, sangat indah kebesarannya, hanya milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Orang memakai ake dikategorikan dia menjadi seorang yang kuat, menjadi orang yang sombong. Jangan begitu. Saya juga punya. Akan tapi ake ini hanya saya untuk memakai aksesoris. Ya. Bukan untuk digadang-gadang. Bukan untuk dipuja. Bukan untuk untuk kekuatan yang lainnya. Bukan. Itu salah total itu. Kalau kita memohon kepada ake, itu namanya adalah syirik, dosa yang besar. Apalagi dikasih kodam. Nah ini, kita harus tahu dan waspada. Saudara yang sudah gandrung kepada ake, marilah kita berpikir jernih. Ake tidak bisa menghidupi kita. Ake tidak bisa memberikan kita rahmat. Ake tidak bisa menghidupkan kita hidayah. Tidak bisa. Akan tetapi ake bisa memberikan kita suatu kebutuhan. Kita jual, kita jadikan uang. Itu yang positif, bagus. Akan tetapi bukan untuk persembahan, bukan untuk disembah, bukan menunjukkan kekuatan. Ini loh ake saya nih bagus, kodamnya bagus. Itu syirik besar. Apalagi untuk sesuatu yang tidak berguna bagi agama. Ini akan tetapi fenomenal yang sangat jarang. Itu fenomena alam yang tentunya Allah yang tahu di mana saatnya kita bisa memakai ini. Itu batu, itu kebesaran Allah. Kita bukan siapa-siapa. Kesombongan, kekuatan, keagungan, puji-pujian hanya oleh Allah saja. Kita tidak ada apa-apanya. Kita dipuji, alhamdulillah itu Allah, bukan saya. Itu Allah, bukan saya. Itu yang menunjukkan kita tidak sombong dan berbagi kepada siapapun. Hanya Allah yang maha tahu, maha kuasa. Ini adalah kekuasaan Allah, bahwa ake fenomenal yang sangat digandrungi sekarang ini di tahun 2015. Lalu yang akan menjadi fenomenal baru di tahun-tahun berikutnya adalah mungkin bukan ake lagi, akan tetapi kebesaran Allah akan menciptakan lagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Di zaman Rasulullah sudah ada untuk aksesoris seperti sepatu, baju, pakaian. Tapi kalau untuk dipuja, untuk diberikan kodam, untuk menghasilkan orang menjadi kuat, menjadi sehat, menjadi ganteng, cantik. Bukanlah cantik dan ganteng, semuanya adalah milik Allah.
bukan mulut kita. Ini ingat itu syirik besar. Kalau ake sebagai pedoman, sekarang banyak fenomenal yang bukan masuk akal, tetapi untuk perhiasan, untuk keindahan, boleh, monggo silakan. Tetapi kalau kita sudah mensyirikkan, mengkultuskan bahwa ake untuk kekuatan, untuk kehidupan, maka lain lagi urusannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh merenung yang senantiasa, yang tentunya bisa kita lihat, ya, Allah memberikan kita semuanya, seluruhnya, apapun di dunia, kehidupan di dunia hanya Allah, milik Allah. Maka dari itu, jangan sekali-kali mengkultuskan dan jangan sampai keliru bahwa ake ini adalah sebagai jimat, ya. Itu nanti syirik. Itu sudah syirik besar. Mari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjalankan taubat dan nasuha, yaitu tobat teman, tobat benar-benar tobat. Dan kita memohon pada Allah agar diberi petunjuk, agar diberi hidayah yang senantiasa kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah. Ya, apa yang diperintahkan kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, salat 5 waktu. Jangan sampai salat itu berhenti begitu saja, terus mengaji. Apa yang belum kita ketahui, berguru kepada yang mengerti akan agama, begitu maksudnya. Kita berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada syariat-syariat agama, kepada Rasulullah SAW, dan seluruh kita bisa menjiwai dan bisa mengerti tuntunan-tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Cukup sekian, dan lain kali kami sambung di Arjosari, Blimbing, Malang Beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.